Halo, selamat datang kembali. Kita kali ini akan belajar mengenai menentukan gitu ya, inverse fungsi kuadrat ya. Inverse fungsi dari sebuah fungsi kuadrat. Ini menjadi penting kenapa? Karena pada umumnya inverse dari fungsi kuadrat itu bukan merupakan fungsi. Nah, kok bisa? Oke, yang namanya inverse kuadrat itu akan merupakan fungsi kalau domainnya didefinisikan dengan batas-batas tertentu. Maksudnya gimana nih? Oke, jadi gini, kita ambil contoh di sini fungsi fx gitu ya, fx sama dengan x kuadrat. Inverse-nya kan f inverse x adalah plus minus akar x gitu ya. Sebagaimana kita ketahui, definisi fungsi adalah dari A misalkan ke B gitu ya, ini sebagai fungsi f gitu ya, itu dipetakan satu-satu. Nah, inverse-nya kan berarti kan dari B ke A gitu ya, ini f inverse-nya seperti itu. Nah, misalkan nih anggota A ya dari fungsi kuadrat itu kan bisa berupa min 2 sama 2 gitu sebagai contoh nih. Nah, min 2 dikuadratkan kan hasilnya akan 4. 2 dikuadratkan juga akan 4. Jadi anggota B adalah 4. Nah, kita lihat seperti ini nih. Model seperti ini namanya fungsi karena hasilnya adalah pemetaan yang satu-satu gitu ya, atau hasilnya satu gitu secara gampang. Namun kalau kita balik dari B menjadi A gitu ya, jadi B menjadi A, berarti kan 4 menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu min 2 sama 2. Nah, kalau ini yang terjadi, ini bukan fungsi kayak gitu. Nah, agar inverse-nya atau proses baliknya merupakan fungsi juga, kita harus membuat yang namanya syarat batas atau batas-batas nilai x seperti itu. Ini maksudnya tuh seperti itu. Sebagai contoh lain, di sini kita contohkan fx adalah atau sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 4. Tentukan nilai dari kan f inverse x dari fungsi ini gitu ya, dari fungsi yang ada contoh soal ini seperti apa. Nah, di sini kan soal ini adalah fungsi kuadrat kan, di sini ada 2x kuadrat. Berarti ini udah merupakan fungsi kuadrat lah. Inverse-nya tidak seperti yang contoh-contoh yang linear. Inverse-nya itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar inverse-nya berupa fungsi juga kayak gitu. Nah, syaratnya itu apa? Syarat batasnya atau batas-batas nilai x yang memenuhi adalah merupakan sumbu simetrinya itu sendiri, itu sumbu simetri dari fungsi ini. Oke. Nah, untuk mendapatkan persamaan sumbu simetri tentunya kita harus mencari tahu dulu nilai-nilai si ABC-nya ini ya. Dari sini kita ketahui bahwa A-nya adalah 2, terus B-nya adalah min 8 dan C-nya adalah 4. Nah, persamaan sumbu simetrinya ya, sumbu simetrinya itu yaitu terjadi ketika X sama dengan min B per 2A. Kalau kita substitusikan nilai-nilai di atas, maka min dari min 8 gitu dibagi 2A, 2 dikalikan A-nya 2. Artinya nanti 8 dibagi 4 atau X-nya adalah 2. Nah, 2 inilah yang disebut sebagai batas-batas nilai X. Seperti itu. Nah, ini bentuk kurvanya kayak apa sih? Oh, itu nanti kurvanya agak sedikit ini ya, kompleks gitu ya. Namun sebagai gambaran umum, fungsi kuadrat kan kayak gini nih. Ini fungsi kuadratnya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, di sini contoh ini tuh titik inilah sebagai sumbu simetrinya. Artinya sebuah fungsi kuadrat memiliki inverse yang berupa fungsi juga kalau daerahnya itu bukan daerah semuanya, tetapi antara ini ya, minimal yang sumbu simetri ini di atasnya atau di bawahnya sumbu simetri ini. Jadi kalau ini 0 gitu ya, berarti pilihannya adalah yang lebih besar atau sama dengan 0 atau yang kurang dari sama dengan 0 gitu. Ini yang terjadi, oke? Nah, kalau untuk contoh fungsi ini sumbu simetrinya akan 2, maka nanti itu
inverse dari fungsi kuadrat berupa fungsi juga kalau nilainya lebih besar sama dengan 2 atau lebih kecil sama dengan 2. Harus pilih salah satu seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Seperti contoh soal yang sebelumnya. Fx gitu ya adalah 2x kuadrat min 8x plus 4. Langkah pertama kita harus merubah menjadi y gitu ya. Y sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 4. Oke, lalu langkah yang kedua kita akan mencari nilai x dari ini kan ya, nilai x dari persamaan ini. Nah, di sini kan ada kekhususan nya di sini. Kalau fungsinya fungsi kuadrat, kita mencoba bentuk melengkapkan menjadi kuadrat sempurna. Di sini ada a-nya 2, b-nya 8, tidak ada hubungan kuadrat. Kalau kita kalikan 2 kan ini 4, ini a-nya 4, b-nya 16 ya. Kalau dikalikan 2 semuanya, artinya 4 sama 16 kan ada hubungan kuadrat. Nah, untuk kepentingan melengkapkan ke bentuk kuadrat sempurna, maka kita perlu mengalihkan 2 untuk semua suku-suku ini ya. Jadi menjadi 2y sama dengan ini menjadi 4x kuadrat, ini menjadi min 16x, dan ini menjadi plus 8. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, bentuk ini dari dari yang ini sampai sini ya. Kalau kita uraikan dari bentuk kuadrat sempurna kan menjadi 2x kuadrat min 4 gitu ya, min 4 kuadrat. Oh sorry, ini 2x aja ya, 2x min 4 lalu dikuadratkan. Nah, coba kita uraikan ulang lagi nih. 2x kuadrat kan berarti kan 4 ya, 4x kuadrat. Nah, 2 dikalikan 2x adalah 4x, 4x dikalikan min 4 adalah min 16x, seperti itu. Nah, min 4 kuadrat kan plus 16 ya. Sehingga kalau kita balikkan lagi ini menjadi bentuknya seperti ini nih. Dan ini kalau kita kaitkan dengan yang di atas ini ya, berarti kan kelebihan 16 ya, kelebihan plus 16. Artinya apa? Artinya bentuk ini perlu kita kurangkan dengan 16 kayak gitu ya. Jadi 2x min 4 kuadrat min 16 adalah ini ya, saya gini dikurangi 16 kan gitu ya. Jadinya sampai yang di garis ini tuh jadi pas seperti itu ya. Jadi kalau plus 16 min 16 kan 0 seperti itu. Nah, oke. Nah, jangan lupa 8-nya ya, jangan sampai ketinggalan ya. Plus 8 kayak gitu. Ini juga plus 8 ya. Oke, bentuknya menjadi 2y sama dengan 2x min 4 kuadrat min 8. Oke. Kita ambil lembaran yang baru. Tulis ulang ya. 2y sama dengan 2x min 4 kuadrat min 8 ya. Oke, lalu kita kumpulkan y dengan y, x dengan x. Nanti kita akan mengakarkan yang bentuk ini sehingga nanti min 8-nya perlu kita pindahkan ruas ke sebelah kiri sehingga menjadi 2y plus 8. Nah, ini menjadi 2x min 4 ya, 2x min 4 tetap nih kuadrat. Nah, kayak gitu. Lalu kita balik posisinya ya, kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Lalu kita akarkan nih, atau gini bentuknya 2x min 4 saja, artinya akar ini kan. Nah, kalau bentuk kuadrat akarnya itu plus minus, makanya plus minus ya, plus minus akar 2y plus 8. Nah, kayak gitu. Artinya apa? Artinya 2x itu sendiri kan plus 4 itu ya, ketika pindah ruas ya. Berarti 4 kayak gitu, plus minus akar 2y plus 8. Nah, kayak gitu. Atau x-nya adalah 4 plus minus akar 2y plus 8 semuanya dibagi dengan
2. Dengan kata lain, kita ambil bentuk yang ketiga ya. F inverse Y adalah 4 dibagi 2 berapa? 2 ya, plus minus akar ini semuanya dibagi 2 jadi Y plus 4 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, artinya F inverse X-nya adalah 2 plus minus akar X gitu ya, X plus 4. Nah, tadi kan syarat batasnya adalah 2 ya, 2. Nah, nanti hasil akhirnya hasil akhirnya adalah berupa F inverse X itu sama dengan 2, kita ambil yang plus dulu aja boleh, plus akar X plus 4 untuk X ya lebih besar sama dengan 2, dan ya F inverse X adalah 2 min akar X plus 4 untuk X yang area yang kurang dari 2, kurang dari syarat batas ini. Nah, inilah inverse fungsi kuadrat. Ada 2 dan harus memenuhi ini ya, ada syaratnya yaitu lebih besar dari atau sama dengan 2 atau lebih kecil dari sama 2 gitu, lebih kecil sama dengan 2. Nah, kalau udah memberikan syarat batas seperti ini, artinya inverse-nya itu berupa fungsi juga. Oke, seperti itu.